Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fisa iril asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nuri zatih wa siri sari fisari asma'i wa sifati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Surya Official, moga-moga dirahmati Allah, dibukakan pintu-pintu rezeki yang tak terduga-duga, dilunasi hutangnya, diijabah semua hajat-hajatnya, dan terkabul semua hajat-hajatnya. Abang kakak semua yang dirahmati Allah, hari ini, tema hari ini saya akan membahas tentang istighfar di waktu tahajud. Kenapa dibahas tentang istighfar di waktu tahajud ataupun tahajud didampingi dengan istighfar? Karena istighfar itu untuk pengampunan dosa, abang kakak semua. Istighfar itu adalah muhasabah diri, abang kakak semua. Ketika kita udah istighfar, kita merenungi dosa-dosa kita yang ada, dosa yang sekarang, yang dulu, yang ataupun yang kecil, yang besar, itu pun itu dinaungi semua dengan istighfar, abang kakak semua. Kalau kita udah istighfar, insya Allah hati yang keras menjadi lembut, abang kakak semua. Karena hati yang keras, karena jarangnya istighfar. Betul, dia sudah istighfar, tapi istighfarnya tidak masuk di dalam kolbunya, abang kakak semua. Kolbu itu di dalam sanubari, abang kakak semua. Ketika kita sudah istighfar, betul-betul kenakan, betul-betul hayati, betul-betul, abang kakak semua. Kalau kita udah benar-benar kita hayati betul-betul istighfar itu, insya Allah ada yang membekas di dalam diri kita, abang kakak semua. Jadi perbanyaklah istighfar di waktu-waktu yang mutajab itu, yang waktu-waktu terijabah itu, seperti antara azan dan iqomah, sholat sunnah-sunnah, qobliyah ba'diyah. Karena di dalam itu, abang kakak semua, fungsinya itu, levelnya itu luar biasa, abang kakak semua. Apalagi di waktu sepertiga malam, dari jam 1 sampai jam setengah 6 pagi, abang kakak semua. Itu lebih dahsyat itu, abang kakak semua. Waktu yang paling bagus untuk sholat malam itu jam 1, abang kakak semua. Dari jam 1 sampai setengah 6 abang kakak nggak usah tidur. Karena di dalam jam-jam itu, abang kakak semua, lebih dahsyat lagi, agungannya luar biasa, abang kakak semua. Kita bertahajud sholat malam itu, tapi kita tidak tentukan jamnya, acak-acakan. Oke, awal-awal acak-acak nggak apa-apa, tapi kalau untuk istiqomah harus ditargetkan jam 1 harus standby, abang kakak semua. Jangan pernah
lewatkan dari jam 1 abang kakak semua. Karena di dalam jam 1 itu keheningan, energi-energi positif yang ada di alam semesta ini menjadi satu, menjadi molekul-molekul yang bisa kita hirup, bisa kita untuk konsentrasi itu lebih afdol, lebih mantap abang kakak semua, lebih khusyuk. Begini abang kakak semua, kita udah sholat tahajud ini, kita istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa juga astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, bisa juga. Jadi pilih yang mana setelah abang kakak semua. Tapi jangan lewatkan dari jam 1 itu abang kakak semua. Karena dalam jam 1 itu untuk konsentrasi kita tuh lebih tenang. Orang yang menjalankan dari jam 1 sampai setengah 6 itu dia awet muda iya. Energi positif yang ada di alam semesta ini dia bisa meresapi di dalam tubuhnya secara tidak langsung abang kakak semua. Kalau energi yang di alam semesta ini menjadi energi masuk ke dalam diri kita, luar biasa abang kakak semua. Pikiran kusut, pikiran apa itu tidak hilang semua abang kakak semua. Karena perbanyaklah tahajud di jam-jam 1 itu, jam 1 sampai jam setengah 6. Sholat subuh kerjakan, karena di awal pagi itu Allah akan menebarkan rezekinya kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya bang kakak semua. Jadi jelas, jangan dibikin ruwet, jangan dibikin susah, jangan banyak mikir, banyaklah zikir, banyaklah sholawat, dawamkan itu abang kakak semua. Kalau kita sudah dawamkan itu semua, kita hajar orang yang tidak biasa jadi biasa, orang yang tidak pernah mengerjakan tahajud menjadi lebih gencar mengerjakan tahajud itu untuk menggapai hajat itu luar biasa bang kakak semua. Jangan sia-siakan abang kakak semua. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah sunnah, perbanyak zikir, salawat. Karena dari segi itu amaliyah yang itu insya Allah abang kakak semua akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pejuang tahajud dan sholawat itu tidak pernah nyerah, tidak pernah capek, tidak pernah ngeluh. Jadi kalau pejuang tahajud sholawat itu ngeluh, berarti belum bisa mengikis keburukan di dalam diri kita ini. Hajar aja, jalanin aja. Kalau belum istiqomah, jalanin aja, hajar terus sampai istiqomah abang kakak semua. Ketika kita udah istiqomah, itu angin semakin kencang itu abang kakak semua, semakin kencang. Kuatkan diri, kuatkan pondasi abang kakak semua untuk ibadah. Tapi jangan lupa, yang kerja tetap kerja, yang cari nafkah tetap cari nafkah, tapi jangan melalaikan ibadah. Kalau hajat abang kakak semua ikan
terijabah, terkabul. Ada satu riwayat dari sahabat Nabi. Dia begini abang kakak semua, dia tahu amal ibadah yang paling besar itu Ismu Azam, nama-nama Allah Asmaul Husna. Tapi dia menanyakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang lebih cepat, lebih mantap, lebih hebat untuk bersolawat kepadamu? Kata Rasulullah bilang, ya bilang saja begini, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Gitulah pokok ceritanya, panjang sih. Pokok intinya itu kita harus perbanyak sholawat, karena sholawat itu sudah jelas dimanapun berada, dengan situasi apapun itu, kecuali buang air besar, air kecil itu enggak boleh. Tapi kalau yang selain itu insyaallah boleh bang kakak semua. Hajar aja, hajar. Ketika kita sudah hajar, udah istiqomah, insyaallah apapun yang kita inginkan, yang kita mau, insyaallah terijabah. Seandainya abang kakak semua pengen membuktikan, buktikan aja. Jibril 10.000, Naria 4.400, Mujiat 500. Silakan bang kakak semua, tengok hasilnya. Jadi pejuang selawat itu tidak pernah pantang mundur. Kalau pejuang selawat itu mundur sebelum berperang, berarti dia bukan pejuang. Pejuang sejati untuk memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan dia. Perbanyaklah istighfar. Di dalam waktu-waktu istighfar di dalam waktu tahajud perbanyak istighfar juga, minimal 100 untuk membuka ini. Karena di dalam diri kita ini ada energi yang bagus abang kakak semua, yang belum kita ketahui abang kakak semua. Kalau kita selawat nih abang kakak semua, kita selawat, kita istighfar, itu mengaktifkan energi yang di dalam diri kita itu, energi yang bisa diaktifkan itu dengan selawat dan istighfar. Buktikan sendiri kalau enggak percaya. Kalau energi itu udah sinkron pada kita, ibarat energi udah sinkron dengan kita ini, energinya udah sinkron, udah diaktifkan, insyaallah abang kakak semua pegang benda ini, abang kakak selawatin, insyaallah energi itu akan masuk ke dalam itu. Insyaallah akan, seandainya uang itu abang kakak belanjakan, insyaallah uang itu akan berkah, akan berlipat gandanya abang kakak semua. Maksud berlipat ganda tuh akan, misalnya kita belanjakan itu 50, nanti kita dapatnya tidak secara logika kita, tiba-tiba ada dapat lagi 50, dapat lagi 50, gitu abang kakak semua. Jadi kayak seperti uang balik abang kakak semua. Kedahsyatannya, kehebatan itu luar biasa abang kakak semua. Jadi perbanyaklah istighfar,
di waktu-waktu tahajud. Karena di waktu tahajud itu pengampunan dosa itu hanya kita kepada Allah itu lebih cepat abang kakak semua. Hening, mantap lah pokok abang kakak semua. Jadi perbanyaklah istighfar di waktu tahajud abang kakak semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.